Ini adalah salah satu kegiatan yang paling menakutkan. Aku kira waktu aku memutuskan untuk melakukan wall climbing sebagai aktivitas pertama di proyek akhir pekan ini, itu adalah puncaknya. Itu adalah top of the top lah kalau dari segi aktivitas. Karena ya selain memang aku mencoba untuk menaklukkan rasa takut terhadap ketinggian, itu juga salah satu olahraga yang cukup ekstrim. Tapi tanpa aku sangka-sangka kegiatanku kali ini, di pekan kedua ini, itu jauh lebih menakutkan. Apa itu kegiatannya? Kegiatannya adalah melukis. Maaf buat teman-teman yang dengar video ini, kalau suaraku agak serak, agak berat karena memang pas aku ngerekam video ini, aku lagi batuk-batuk. But let's get to the point. Mungkin buat kamu melukis adalah hal yang biasa. Melukis adalah kegiatan yang, atau mungkin menggambar deh, jangan melukis. Ada kegiatan yang sudah biasa kamu lakukan. Cuman buatku pribadi, melukis, menggambar, apapun itu yang berhubungan dengan visual, itu bukan keahlianku. Dulu aku kecil, aku memang suka menggambar. Dulu aku suka bikin komik, karena dulu aku memang tumbuh besar dengan komik, gitu, dengan Naruto, One Piece, dan komik-komik Jepang lainnya. Jadi mau nggak mau, triggernya visual itu memang ada. Cuman sayangnya aku tidak terbiasa atau nggak tahu ya. Aku merasa tidak punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan si input-input tadi, trigger-trigger tadi ke dalam bentuk visual juga. Maka dari itu ya kayaknya sejak SD aku berhenti untuk menyelami dunia visual gitu, dan malah lebih banyaknya ke audio seperti musik. Bahkan bahasa pun baru-baru aja, nggak yang dari kecil banget untuk benar-benar terjun ke dunia bahasa. Mungkin baru sejak SMA aku benar-benar mencoba untuk nyemplung atau menyelami dunia bahasa tadi. Cuman kalau visual benar-benar nol. Oh iya, tapi dulu aku sempat waktu mau kuliah itu mempertimbangkan untuk masuk ke jurusan DKV ya, Desain Komunikasi Visual. Aku sempat beli bukunya, buku tentang desain komunikasi visual, cuman ya mungkin karena waktu itu bingung, nggak tahu passion aku di mana, aku nggak tahu sukanya di mana, jadi masih nyari-nyari lah. Singkatnya, ketegangan yang aku rasain ketika mau melukis ini bukan ketegangan biasa. Ketegangan ini ketegangan yang cukup intens. Ketegangan ini ketegangan yang bahkan aku bisa bilang jauh melebihi ketika aku memutuskan untuk memanjat. Karena mungkin aku terbiasa berekspresi menggunakan bahasa. Aku terbiasa berekspresi menggunakan nada-nada. Cuman ketika harus mengekspresikan diri dalam bentuk visual, aku nggak tahu harus berpijak kemana. Ketika aku nulis misalnya, aku tahu aku harus mengambil sesuatu dalam diri aku, lalu mengeluarkannya. Begitupun juga dengan nada-nada, aku tahu di dalam kepalaku ini ada sesuatu kayak benih gitu ya, benih-benih yang bisa aku ambil, lalu aku transform, gitu. Aku ubah menjadi sebuah output. Cuman kalau melukis ini aku nggak tahu apa yang harus aku ambil dari dalam diri aku gitu. Jadi perasaannya tuh intens, kuat karena aku nggak tahu. Karena aku benar-benar nggak tahu. Susah mengibaratkan ya, cuman di dalam tuh kayak kosong gitu, kayak aku tahu aku harus ngeluarin sesuatu, cuman apa yang harus aku ambil dan aku keluarkan dari dalam diri aku gitu. Itu yang bikin melukis menjadi sebuah aktivitas yang sangat intens di proyek akhir pekan kali ini. Soal kenapanya, ya mungkin karena aku tahu itu hal yang asing bagiku dan belum pernah aku lakukan aja. Jadi masuk ke daftar sih aktivitas di akhir pekan. Alasan lain kenapa aku memilih melukis sebagai aktivitas keduaku di proyek akhir pekan ini karena ya aku udah kurang enak badan seminggu kebelakang ini, jadi aku nggak bisa melakukan aktivitas yang benar-benar heboh atau keluar atau berat. Jadinya aku hanya bisa di rumah aja gitu. Cuman aku sempat keluar untuk beli peralatannya karena memang aku nggak punya, dan jujur ketika aku memutuskan untuk membeli alat-alat melukis itu aku tidak riset sama sekali. Aku nggak riset karena aku pengen dikejutkan dan benar-benar mencari tahu ada go aja gitu. Jadi ketika waktu itu hari Sabtu kan, aku melukis hari Sabtu. Karena hari Jumatnya aku nggak ngapa-ngapain, nggak nyari-nyari tahu sama sekali. Dari Sabtu aku pergi keluar ke Gramedia tepatnya untuk mencari peralatan melukis. Yang ada di bayanganku ya cuman kanvas,
kuas sama palet dan catnya. Udah tuh sampai ke sana ke Gramedia sekitar jam 11-an, setengah 12. Aku cari, ketemu si kanvas ini ukuran 40 kali 50 di pojokan di bagian art supplies. Dan yang mengejutkanku adalah ternyata harga kanvas itu sangat mahal. Kanvas pertama yang aku ambil ukuran 40 kali 50 itu harganya 150.000, sekitar 150.000 lah. Aku kira untuk proyek melukis ini nggak 200.000 nggak sampai lah, ya paling mentok 200.000. Tapi ternyata untuk kanvas aja bisa 150.000. Wah gila mas, ternyata mahal ya. Nah setelah itu aku nyari-nyari lagi, ternyata ketemu kanvas yang lebih murah, yaitu setengahnya sekitar 78.000. Udahlah, karena aku pikir itu setengah harganya, aku ambil aja. Terus aku ambil kuas pun nggak tahu yang bentuknya gimana, ukurannya berapa, bahannya apa. Yang penting ada kuas, ambil, masukin. Palet juga begitu, masukin, ambil. Dan hal mengejutkan lainnya adalah dari si cat. Ternyata cat juga lumayan mahal ya. Cat itu ada dua kan, ada cat air, ada cat akrilik. Nah ini baru aku nyempetin buat googling dulu di sana karena bingung. Ini bedanya apa sih? Ternyata setelah googling, cat akrilik itu lebih pas dipakai untuk di kanvas dibandingkan dengan cat air karena teksturnya yang lebih tebal, lebih kental, dan lebih kalau dilukis di atas kanvas itu jadinya dia lebih timbul dan lebih hidup kelihatan dibandingkan dengan cat air yang tipis, cenderung tipis. Udah tuh, alat-alat aku beli, pulang ke rumah. Aku nggak langsung ngelukis, aku istirahat dulu, makan dulu, sholat dulu, rebahan dulu, nonton dulu, melakukan aktivitas-aktivitas yang tanpa aku sadari itu mendistraksi. Dalam artian dengan sengaja aku mendistraksi diri aku supaya nggak segera melukis. Ya, tadi ada perasaan takut dan tegang, perasaan nggak ajek gitu ketika aku melukis itu. Ini gimana ya kalau aku gagal? Gimana kalau lukisan yang aku bikin ini jelek? Gimana kalau lukisan yang aku bikin ini nggak bisa disebut sebagai sebuah lukisan gitu? Dan perasaan-perasaan itu yang bikin aku, aduh ini gimana ya? Karena secara mental jujur lebih berat itu ketika dibandingin harus manjat tadi. Karena ini sesuatu yang mungkin kalau manjat objeknya ada, di sana ada tembok, aku hanya harus manjat si tebing tadi. Cuman kalau ini aku harus menghasilkan sesuatu, yaitu ekspresi dari diri aku sendiri. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau harus dilakuin dong. Ini aku udah komitmen dengan si proyek akhir pekan ini. Aku juga udah beli alat-alatnya, ya harus gimana. Ya udah pada akhirnya aku bangun, aku keluar, aku unboxing barang-barangnya. Aku perhatiin dulu satu-satu. Ini kanvasnya. Oh ya, kanvasnya pada akhirnya aku beli dua. Satu yang emang ukuran 40 kali 50, satu yang kotak kecil aja biasa untuk percobaan. Nah, aku pantengin dulu tuh si kanvasnya. Udah aku pantengin, setup kamera, duduk, aku pajang lukisannya di situ, kanvasnya di situ. Palet aku keluarin, cat aku buka tanpa punya gambaran ini aku harus melukis apa. Sama sekali nol. Hal yang pertama yang aku lakukan ketika mulai melukis itu adalah memilih warna. Pada saat itu aku memutuskan untuk mengambil 3 warna aja, yaitu hitam, coklat kalau nggak salah, sama kuning. Kuningnya bukan bright yellow gitu, cuman kuning agak gelap. Ya. Kanvas sudah ada. Cat ada tapi manis deh kuas. Ya kuas sudah ada tapi jujur bingung mau ngapain. Aku memutuskan menggunakan 3 warna itu. Kanvasnya nggak aku sketsa dulu sama sekali. Benar-benar aku mulai langsung aja. Ketika catnya dituang, aku ngelukis dengan sembarangan. Ya meskipun nggak sembarangan banget sih. Karena pada akhirnya aku memutuskan untuk ini tetap harus ada pijakannya. Kalau enggak, ya terus ngawang-ngawang, ini aku ngapain. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan kata-kata tetap sebagai sebuah pijakan. Kata-kata yang aku pilih waktu itu sebagai pijakan atau frasa adalah di batas pintu. Itu tuh sebuah kalimat, frasa yang terus terngiang-ngiang sih di kepala aku sejak beberapa minggu lalu. Di batas pintu, di batas pintu, di batas pintu. Itu tuh nempel banget di kepalaku. Makanya aku menggunakan itu sebagai pijakan. Oke, gimana aku bisa mengekspresikan perasaan aku
lewat kata-kata debat di batas pintu itu menjadi sebuah lukisan. Udah tuh aku ambil cat pertama warna kuning tadi. Aku ngelukis hanya membuat sebuah pola aja. Pola melingkar terus sampai besar. Terus aku ganti ke warna selanjutnya, warna coklat. Aku ulangi dengan pola yang sama ya, dengan ukuran yang berbeda. Jujur ketika pertama kali menuangkan si cat ke atas kanvas itu campur aduk, karena tegangnya tetap ada, cuma ada juga rasa lega gitu kan. Oke, ini udah digores, sudahlah, let's just do it. Kayaknya setengah jam aku ngelukis di batas pintu itu, dan hasilnya seperti ini. Mohon untuk tidak tertawa. So here it is, I hope you can see it. My first ever painting. Setelah beres melukis, aku kemudian mencoba mengambil jeda dulu untuk memproses tadi seperti apa ya si hasil melukis yang pertama, sebelum aku lanjut ke kanvas yang lebih besar. Si kanvas yang lebih besar ini jujur aku jauh lebih percaya diri menghadapinya, cuman juga jauh lebih overwhelming, karena ini areanya luas, areanya lebih besar, sehingga ini aku harus mulai dari mana ya, aku harus ngapain ya. Aku masih menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan kata-kata sebagai pijakan, dan kata-kata yang aku gunakan adalah dari salah satu cerpenku yang judulnya Jalan-Jalan yang Terlalu Bercabang. Niatnya lewat sini aku pengen ngeproyeksikan sebuah percabangan pikiran yang tak terbatas gitu ya, bahwa jalan-jalan yang terlalu bercabang ini kan sebenarnya cerpen tentang gimana imajinasi kita tuh bisa membawa kita kemanapun yang kita mau gitu. Baik dari skenario terburuk sampai skenario terbaik, dan itu jalannya sangat tidak terbatas. Tapi saking tidak terbatasnya itu malah bikin jadi kadang gelisah. Makanya judulnya Jalan-Jalan yang Terlalu Bercabang gitu. Dan yang kepikiran adalah warna hitam. Aku memutuskan untuk menggunakan warna hitam sebagai dasar dari lukisan ini. Semua warna yang ada di lukisan ini harus berinteraksi dengan warna hitam. Hal yang aku lakukan pertama adalah hanya membuat sebuah coretan goresan. Harapannya waktu itu bisa merepresentasikan sebuah jalan atau percabangan. Setelah satu alur tadi, wave atau mungkin terlihat seperti gelombang ya, gelombang tadi yang aku lukis, aku bikin lagi gelombang berikutnya, sampai akhirnya membuat mungkin pola ada 8 gelombang di sana. Nggak kelihatan banget kayak seperti jalan-jalan yang bercabang ya, cuman mungkin aku harap itu bisa merepresentasikan bahwa ada jalan yang banyak gitu. Dan filosofinya kalau mau dibuat-buat 8 itu kan infinite ya, tak terbatas. Jadi mungkin bisa sebagai sosokan simbolisme. Lalu si pokoknya sisinya aku cuma mewarnai di sana. Setelah ada pola itu, mewarnai, cuman semua warna tersebut harus memiliki elemen warna hitam. Jadi semua warna dicampur dengan warna hitam. Nah, karena prosesnya serupa berulang, jadi cenderung mudah dalam segi teknis mungkin. Setengah jam melakukan itu selesai, dan hasilnya adalah seperti ini. Di foto aja lah ya nanti. Ini adalah lukisan kedua aku dengan pijakan dasar tadi, jalan-jalan yang terlalu bercabang. Setelah lukisan tadi selesai dibuat, ada perasaan tenang, ada perasaan lega, ada perasaan campur aduk ya, kayak apakah ini bisa disebut sebagai sebuah lukisan? Apakah accomplished? Kegiatan di akhir pekan kali ini melukis, aku berhasil membuat sebuah lukisan. Secara wujud ya ada ya, secara makna juga ada, tapi sesuatu it didn't feel right somehow gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi setelah sehari didiemin, aku ngelihat lagi lukisan itu dan it was okay. Dan ada sesuatu yang aku temuin dari perjalanan kemarin, mencoba melukis untuk yang pertama kalinya. Yang pertama adalah art expensive, or art can be expensive. Jadi karya seni itu kan datang dari sebuah perasaan, dari sebuah pemikiran, yang dimana merasa dan berpikir itu adalah hak setiap orang, dan mereka bebas dan kita bebas untuk mengekspresikannya dalam bentuk yang kita inginkan. And it's free untuk berimajinasi, berekspresi, dan mungkin karena kebebasan tadi, seni itu bisa memiliki frekuensi yang dekat dengan manusia lain di luar si senimannya. Oleh karena itu,
Ketika sebuah karya seni jadi, baik itu lagu, lukisan, tulisan, apapun itu, ketika si perasaan itu sampai, banyak orang yang merasa relate, banyak orang yang merasa menjadi bagian dari si seni itu. Dan tanpa sadar, merasa berhak untuk menikmati si seni itu begitu saja. Ini yang menarik. Padahal, untuk bisa menghasilkan sebuah karya seni itu, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Aku pernah berada di posisi sebagai seorang anak band, di mana aku harus ngumpulin uang, aku harus kerja buat beli alat, buat latihan band, buat bayar rekaman, dan itu bukan biaya yang sedikit untuk dikeluarkan. Demi bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan dan pikirkan, itu harga yang harus dibayar tanpa ada kasarnya return on investment-nya gitu. Puluhan juta doang yang keluar, that's it. Semua orang bebas untuk menikmatinya, merasa relate dengan karya seninya. Ya, seni nggak harus mahal ya, bisa aja. Tidak membutuhkan uang untuk mengekspresikannya. Tapi ketika kita mengkonsumsi sebuah karya seni dan ingin mengekspresikan perasaan dan pikiran kita lihat karya seni, otomatis ada proses di sana, proses internalisasi. Dan proses internalisasi itu nggak lepas dari yang namanya referensi. Musik misalnya, kita mengambil sebuah referensi dari band yang nyanyi yang kita dengar. Dia punya frekuensi suara yang bagus, dia suara gitarnya, distorsinya enak banget di kuping. Itu kan acuan yang kita gunakan itu. Di baliknya ada apa ya? Alat-alat yang digunakan yang sangat tidak murah. Dan ketika kita mencoba untuk menerjemahkan perasaan kita sesuai dengan referensi kita, mau nggak mau kita harus punya akses ke si alat-alat tadi. Ya dimana kita perlu keluar uang. Ada sebuah ironi sih di sini, dimana hal yang bebas, hal yang merdeka, hal yang gratis, itu harus melalui proses kapitalisasi mungkin ya, untuk bisa sampai ke orang-orang tersebut merasa berhak, penikmat lah, bukan penikmat, ya receiver-nya atau recipientnya merasa berhak menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya. Banyak, nggak semua orang, tapi ada. Tapi di sisi lain, ya ada hak ekonomi, ada nilai ekonomi juga di sana, bahwa untuk memproduksi sesuatu yang relate dan terasa sangat dekat, bahkan sampai kita merasa memilikinya dan tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk menikmati itu ada ya biaya produksi yang cukup besar di sana. Itu hal yang menarik yang aku temukan. Hal menarik kali ini adalah melukis, atau aku pribadi ternyata lebih senang, bukan habis ya, lebih cenderung menyukai pola atau motif. Gak ada tuh yang dibayanganku untuk melukis objek, melukis pemandangan orang. Yang keluar tuh motif. Ya mungkin karena referensiku juga huruf ya, jadi ya huruf kan sebuah garis ya. Apakah melukis sesuatu yang akan aku lakukan lagi? Sepertinya iya, aku ingin mencoba melukis dengan teknik, dengan persiapan yang lebih proper. Karena alat-alatnya pun udah ada, sayang banget kalau nggak dipakai lagi. Gimana kalau kamu? Apakah melukis merupakan sebuah alternatif untuk kegiatan di akhir pekan? Let me know in the comment section. Jangan lupa komen, udah tadi ya. Jangan lupa like, subscribe, share. Do everything, do anything you want. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Saya Aditya Siregar, pamit. Sampai jumpa di proyek akhir pekan selanjutnya. Bye.